Geronto dulu ya, gerontologi. Jadi gerontologi itu apa? Gerontologi itu terkait dengan perubahan ya, proses perubahan fungsi ya, dari fase perkembangan, maturasi dan degeneratif atau penuaan. Nah, itu ditinjau melalui level seluler, level hormonal dan struktural yang terintegrasi. Ya, jadi penuaan fisiologis atau physiological aging itu degeneratif yang progresif, yang apa nama istilahnya itu dia akan terus berjalan gitu ya, terus berjalan, mau dihentikan apa enggak nggak bisa, akan terus berjalan, tapi sifatnya adalah progresif ya, yang terjadi pada seluruh organisme ya. Nah, proses ini bersifat inevitable, tidak dapat dihindari, dan multifaktorial, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam ya dan dari luar. Ada genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Kalau genetik, ya, kestabilan genom ya, panjang telomer, jadi dari level DNA-nya. Kemudian ke kapasitas dari DNA repair-nya bagaimana. Itu dari level selulernya. Kalau lingkungan, exposure terhadap toksin, radiasi, nutrisi, gitu. Kemudian apa namanya paparan oksidatifnya bagaimana, kayak gitu ya. Kemudian gaya hidup, aktivitas fisik, pola makan, stres itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian ada ada tiga ya. Ini cuma review sebentar, tiga fase. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan usia 0 sampai 20 tahun ya. Jadi pada usia 0 sampai 20 tahun itu perkembangan dan pertumbuhannya masif gitu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi telomernya masih panjang, kapasitas regeneratif selnya masih maksimal. Kemudian sistem endokrin masih optimal fungsinya, bagusnya. Neuroplasticity-nya juga masih tinggi sehingga apa namanya sinaps-sinaps di pos neurotransmitter gitu ya, di level saraf itu masih bagus. Sehingga konsekuensi fisiologisnya apa? Kapasitas fungsi organ itu mencapai puncaknya di sekitar usia 20 sampai 25. Ya. Masa matang atau maturasi itu 20 sampai 40, di mana ini masih bagus, masih fisiologisnya masih optimal, tapi mulai ada proses degeneratif pada level molekuler gitu ya. Jadi mulai terjadi akumulasi DNA damage ya, kemudian laju metaboliknya mulai menurun secara perlahan, kemudian produksi hormon-hormon yang sifatnya anabolik juga sudah menurun ya. Mitokondria sebagai penghasil ATP dia juga mulai menurun fungsinya. Meski secara klinis, secara fisik itu belum tampak ya. Tapi proses degeneratif itu aging itu sudah berjalan ya. Nah, pada fase penuaan lebih dari 40 tahun, ini yang menjadi fokus fisiologi gerontologi. Apa yang terjadi? Homeostenosis. Jadi homeostenosis kesetimbangan, gitu. Kesetimbangan dari level masing-masing organ. Stenosis terjadi kekakuan. Ketika kekakuan itu terjadi, terjadi penurunan. Jadi tiap organ itu punya cadangan, punya backupan, entah itu secara nutrisi, vaskularisasi, kemudian inervasi, semua punya cadangan untuk membackup, untuk menjalani proses fungsi-fungsi dasarnya. Tetapi pada usia 40 tahun ke atas terjadi namanya homeostenosis, penurunan cadangan fisiologis ya, pada hampir semua sistem organ ya. Kalau pada level apa nama level sel ya, itu apa nama hasil dari interaksi antara kerusakan kumulatif dan penurunan kapasitas fungsi, eh, apa namanya dari sel itu. Jadi DNA dan genomik itu akumulasi kerusakan DNA mulai terjadi. Kenapa? Hasil dari paparan radikal bebas, radiasi, dan inflamasi kronis. Kemudian memicu apoptosis. Apoptosis itu penghancuran otomatis, gitu ya. Kemudian ada mutasi dan disfungsi sel. Itu mulai terjadi pada level sel. Kemudian pada telomernya
pada setiap pembelahan dari mitosis ke meiosis itu kan telomer itu mengalami pemendekan setiap pembelahan. Tetapi pada usia yang sudah tua, udah penuaan, telomer itu belum membelah, sudah pendek. Jadi sel itu masuk ke kondisi senescence atau tidak lagi produktif sehingga fungsinya menurun. Nah, cellular senescence karena fungsinya tidak lagi produktif, kemampuan proliferasinya mengalami penurunan, maka dia disebut senescent cells. Sel senescent itu akan menghasilkan SASP ya, senescence associated secretory phenotype, di mana itu akan menginduksi pengeluaran sitokin proinflamasi, matriks metal proteinase, dan reaktif oksigen spesies, di mana mereka itu tiga komponen itu akan menyebabkan inflammaging, inflamasi tingkat rendah secara kronis, gitu ya. Jadi tubuh itu pada level seluler mengalami inflamasi, tapi nggak tampak karena dia subklinis, tidak tampak. Tapi yang dirasakan apa seringnya? Kok sering lemah ya? Sering sering capek, sering pegal-pegal kayak gitu. Jalan sedikit sering lelah. Itu tandanya proses apa namanya degeneratif itu sudah terjadi. Ya. Disfungsi mitokondria seperti yang kakak bilang tadi, mitokondria itu memproduksi ATP ya. Ketika mitokondrianya disfungsi, ATP-nya menurun sehingga ROS-nya meningkat. Nah, ROS itu meningkat, akhirnya rantai transport elektron itu menurun efektivitasnya. Dampaknya apa? Penurunan energi seluler, kelelahan jaringan, akhirnya fungsi organ itu terganggu, gitu ya, di semua organ ya itu ya. Kemudian terjadi perubahan komunikasi intraseluler ya, sistem imunnya melemah ya, imunosenescence. Kemudian peningkatan inflamasi kronis dan gangguan respon hormon terhadap jaringan perifer. Kemudian kehilangan proteostasis. Jadi terjadi penurunan kontrol kualitas protein ya. Jadi protein itu kan zat pembangun ya. Jadi protein apa? Dia akan terus membelah sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan metaboliknya. Tapi pada usia yang sudah tua, gangguan proteasum dan gangguan autofagi itu terjadi. Sehingga akumulasi protein itu menjadi misfolded. Jadi protein itu yang terbentuk, sel-sel protein itu tidak bagus bentuknya. Tidak apa namanya, tidak bentuk dan fungsinya tuh nggak bagus. Sehingga nantinya menjadi kontribusi ke penyakit neurogenetif ya. Seperti apa? Alzheimer, Parkinson kayak gitu. Nah, dengan pendekatan fisiologi gerontologi ini untuk tahu apa penurunan bertahap fungsi organ itu melibatkan berbagai berbagai sistem ya, berbagai sistem di tubuh gitu ya. Oke, gitu. Kemudian pada berbagai sistem ya, ada kulit ya. Kalau kulit terjadi penurunan kolagen dan elastin ya, sehingga kulitnya menjadi lebih tipis dan kering ya. Kalau digaruk putih gitu ya, nah itu kering berarti. Berarti kolagen dan elastinnya berkurang sehingga elastisitasnya menurun. Kemudian regenerasi dari keratinosit itu juga melambat. Akhirnya luka-luka ringan maupun luka-luka berat itu menutupnya, mengeringnya itu lebih lambat gitu ya. Penyembuhannya lebih lambat. Dan sistem muskuloskeletal. Ada sarkopenia, kalau sarkopenia itu otot. Jadi penurunan dari massa dan kekuatan otot. Jadi kalau usia apa namanya remaja, usia dewasa awal tidak menjaga badannya dengan olahraga yang bagus, menjaga pola makan, akhirnya otot itu masanya bisa berkurang di kemudian hari. Ketika dia kurang, penyangga tubuh itu cuma satu akhirnya. Siapa? Tulang. Tulang, karena dia harusnya bersama-sama dengan otot menyangga badan, dia nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa stabil menyangga badan. Karena apa? Eh, produksi dari mineral-mineral tulangnya, vitamin D-nya, gitu ya, itu juga bisa banyak berkurang. Akhirnya apa? Penurunan densitasnya.
pemadatan mineral tulang itu juga mengalami penurunan, sehingga terjadilah osteopenia atau osteoporosis. Itu kalau nggak menjaga tubuhnya ketika dewasa awal kayak gitu ya, nggak mau jaga olahraga gitu. Kemudian di kardiovaskuler dia arterinya itu kaku akhirnya. Jadi ada kelenturan ya, resistensi dari arterinya itu bagus mestinya. Tapi pada usia yang sudah tua, arteri itu pembuluh darah itu kaku, nggak bisa menyesuaikan kebutuhan. Ketika sedang apa namanya, sedang olahraga kah, sedang beraktivitas, pembuluh darah itu mestinya vasodilatasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisinya pada jaringan. Tetapi karena dia kaku, ya, arterial stiffening, akhirnya nggak bisa menyesuaikan kebutuhan, nggak bisa vasodilatasi, bisanya cuma vasokonstriksi. Sehingga apa yang terjadi? Peningkatan tekanan darah, ya, penurunan respon dari baru reseptor di dinding pembuluh darah. Jadi resiko hipotensi ortostatik itu terjadi. Dan cardiac reserve, toleransi terhadap aktivitas itu menurun. Pada usia yang tua, jalan 10 meter aja sudah menggeh-menggeh biasanya. Jalan naik 3 tingkat aja sudah nggak kuat. Kenapa? Toleransi terhadap aktivitasnya sudah nggak bagus ya, menurun. Itu pada kardiovaskuler ya. Kalau pada sistem respirasi ya elastisitas paru. Surfaktannya sudah berkurang gitu ya. Permukaan alveolarnya sudah banyak yang rusak sehingga kapasitas difusi pertukaran oksigen itu menjadi menurun ya. Kalau pada sistem saraf pusat, penurunan neurotransmitter, atrofi struktural ya di korteks maupun hipokampus, dan berkurangnya kecepatan konduksi antar saraf ya, antar apa namanya neuron gitu ya, sehingga responnya menjadi lambat. Oke, soal pada proses penuaan pemendekan telomer menyebabkan B. B ya, senescence, produksi tidak produktif lagi ya, kemampuannya menurun ya. Sip, lanjut. Inflammaging. C. Inflammaging C ya. SASP ya. Sip. Fisiologis jantung terkait penuaan. Oh iya, ini tambahan belum tak jelasin tadi. Jadi ada namanya beta adrenergic ya. Jadi itu dia mengontrol heart rate, mengontrol ke kontraksi otot jantung. Jadi ketika usia normal dia masih bagus tuh responnya. Tapi ketika sudah tua dia menurun gitu ya. Itu beta adrenergic ya. Jadi jawabannya mana? C. C, Kak. Ya, C ya. GFR pada ginjal. B bukan, Kak. Apa? B, B. D ya. Sklerosis ya. Jadi pengerasan, kekakuan dari glomerulus. Glomerulus kan fungsinya filtrasi ya. Jadi ketika dia glomerulusnya menjadi kaku, pengerasan tadi, akhirnya filtrasinya fungsinya menurun, GFR-nya akhirnya menurun gitu ya. Lanjut. A.
A ya. Lanjut. B. D. Jadi fungsi imun apa namanya? Imun buatan ya. Kan ada namanya humoral dan sel ya. Jadi fungsi dari sel imun limfosit T dan B-nya menurun. Lanjut. C. C. Oke, lanjut. C, Kak. Apa? C. Iya, C ya. Iya. Iya, C ya. Benar. Lanjut. B, Kak. B ya. Lanjut. C, bukan, Mak. C ya. Oke, mantap. Sudah paham semua lah ya. Sudah. Remaja ya. Remaja ya, masa pencarian jati dirinya dominan ya. Dari kanak-kanak mau ke dewasa itu ada fase remaja namanya. Ya. Hubungan dengan kelompok itu lebih berat dibandingkan hubungan dengan orang tua ya. Orang tua itu sebagai zona nyamannya kita sebagai remaja dulu ya. Sebagai remaja itu zona nyamannya adalah orang tua. Nah, teman sebaya itu baru orang lain. Jadi interaksi sosial, kalau ada soal nanya tentang interaksi sosial, itu berarti bukan tentang orang tua, tapi orang lain. Salah satunya adalah teman sebaya. Ya. Tahapan di remaja itu ada tiga ya, awal, pertengahan, dan akhir. Yang awal ya, puber ya, itu transisi ya, transisi dari kanak-kanak dan remaja. Kemudian menurut Hall, itu masa perkembangan manusia yang terjadi usia 8 sampai 12 tahun. Nah, di sini yang paling penting. Kebutuhan akan sahabat yang dapat dipercaya, bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan memecahkan masalah kehidupan. Dan kebutuhan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya. Artinya apa? Remaja itu sudah ingin dirinya, eksistensinya dia itu ingin dihargai keberadaannya. Entah itu secara pendapatnya, jadi pendapatnya itu pengen dihargai, pengen didengar. Kemudian pandangannya, keinginannya, hasil-hasil kerjaannya itu pengen dihargai. Makanya interaksi konflik setelah orang tua itu adalah konflik dengan teman sebaya. Ya. Karena apa? Ingin dihargai keberadaannya. Dengan cara apa? Berinteraksi, bekerja sama, melaksanakan tugas, dan memecahkan masalah bareng. Nah, nanti timbul apa? Timbul eh, timbal balik. Ya, timbal balik karena sudah membantu, ya pengen dihargai, eh, bisa dibantu lagi kayak gitu ya. Itu hubungan yang terjadi dengan teman sebaya gitu ya. Tugas perkembangan terpenting adalah melakukan hubungan dengan teman sebaya dengan cara tiga hal: kerjasama, kompromi, dan kompetisi. Ya,
Nah, pada fase remaja awal itu ketertarikan pada lawan jenis mulai tampak. Ya, jadi remaja itu sudah mulai mengenal pola-pola terkait dengan lawan jenis. Oh, kalau aku ketemu sama cewek, berarti aku harus berdandan lebih rapi, lebih lebih apa ya, memukau gitu ya bahasanya. Itu sudah ada pola seperti itu, sudah ngerti dia. Oh iya, kalau mau ketemu ini harus wangi nih. Kalau ketemu ini harus harus lebih apa namanya, eh, lebih ganteng atau lebih apa gitu ya, kayak gitu. Dan tapi di remaja awal ini dia sudah mulai ada ketertarikan ya, tapi kadang-kadang belum mampu untuk eh, mengungkapkan, cuman ada ketertarikan aja kayak gitu ya. Jadi remaja awal itu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Jadi selain ada konflik ketertarikan dengan lawan jenis tadi, konflik dengan orang tua itu juga meningkat juga. Kenapa? Karena tadi eksistensinya, pendapatnya, keinginannya ingin dihargai gitu oleh orang tua. Kan kadang orang tua tuh pengen ngatur semuanya ya. Tapi ya apalagi zaman sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta tuh semuanya tuh pengen sesuai dengan dia yang dia mau gitu ya. Nggak bisa semua diatur sama orang tua gitu. Tapi ya tetap harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya. Timbul banyak konflik akibat kebutuhan kepuasan seksual tentang keamanan, keakraban itu mulai terjadi. Tapi nggak selalu tentang kepuasan seksual ya, gitu ya. Jadi yang kakak bilang tadi lebih amannya keberadaannya, eksistensinya, pendapatnya, rasa ingin tahunya itu harus ingin semuanya dipenuhi, gitu ya. Maka ada namanya belajar mandiri dan melakukan hubungan dengan jenis kelamin yang berbeda. Remaja akhir itu fase dengan ciri khas aktivitas seksual yang sudah terpolakan. Tadi masih mulai mengenal pola-pola ya, yang sekarang sudah terbentuk polanya dan dia sudah bisa melakukan sesuai pola yang dia tanam di alam bawah sadarnya, gitu ya. Melalui pendidikan hingga terbentuk pola hubungan antar pribadi yang matang. Matang itu gimana maksudnya, Kak? Matang itu bisa menjunjung nilai dan moral, tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang melewati batas yang mana, yang masih aman yang mana. Itu baru yang matang, gitu ya. Jadi arahnya kemana? Mampu mengenali dan memahami hak dan kewajiban, kepuasan sendiri dan tanggung jawab kehidupan sebagai bukan lagi sebagai orang, tapi individu, bukan lagi sebagai individu, tapi sebagai masyarakat dan warga negara. Itu ya. Jadi remaja akhir itu sudah tahu tuh mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu. Secara fisik ya, dia meningkat cepat ya. Eh, Usia 11 sampai 14 tahun. Tapi ini nggak baku ya, Dek ya. Kalau zaman sekarang paparan terhadap akses untuk melihat apa video, untuk melihat lagu, musik-musik cinta-cintaan semuanya gitu isinya. Itu kan paparan tuh, itu kan exposure terhadap sesuatu yang meningkatkan pematangan seksualnya, entah secara kognitifnya, pemahamannya, atau keinginannya. Maka usia 8 tahun itu udah ngerti pacaran sekarang. Jadi gak mesti usia 11 sampai 14 tahun ya, enggak ya. 6 tahun aja sudah main, nggak keren ya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengenalkan boundaries. Boundaries itu batasan ya. Jadi di fase remaja ini konfliknya banyak. Tapi yang paling penting sebagai orang tua nanti itu bisa kita mengenalkan batasan diri, yang privasi mana, secara fisik yang mana, yang asing mana, yang menjadi haknya yang mana. Nah, itu harus dikenalkan gitu.
Nah, kemampuan berpikir ya, awal remaja nilai dan energi barunya itu sedang banyak meledak-ledak gitu ya. Jadi energi barunya tuh sedang tinggi-tingginya remaja awal itu. Kenapa? Rasa ingin tahunya tuh besar. Karena rasa ingin tahunya besar, kadang nggak menilai, nggak paham tentang nilai dan moral. Belum tahu haknya, belum tahu batasannya, kadang-kadang gitu kan. Makanya di remaja awal itu harus diberikan pemahaman terkait dengan mana haknya, mana tanggung jawabnya, mana privasinya, mana privasi orang. Ya, sedangkan pada remaja tahap akhir itu mampu memandang masalah itu secara komprehensif, secara luas gitu ya, dengan identitas intelektual yang sudah matang. Ya, hubungan dengan orang tua itu tetap bergantung pada orang tuanya. Bagaimana orang tua itu memperkenalkan aturan dan norma pada remaja awal. Jadi salah satu yang mempengaruhi adalah bagaimana caranya orang tua itu memperkenalkan aturan dan norma pada remaja awal, gitu ya. Nah, pada tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kekirian dan kontrol. Jadi kan kadang-kadang masih ada remaja tuh karena terlalu dikekang banget sama orang tuanya. Kadang-kadang dia tuh ditinggal sedikit gak bisa sama orang tuanya. Karena apa? Keterikatannya secara fisik maupun secara kognitifnya terlalu dominan. Akhirnya gak bisa ya mandiri gitu ya, gak bisa mandiri. Dilepas sedikit dia gak bisa. Nah, terjadi dorongan besar untuk emansipasi. Emansipasi itu eksistensi tadi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Jadi pada akhirnya di remaja akhir itu mereka mau tidak mau sudah paham tentang batasan tadi itu, pemahaman, moral, aturan kayak gitu sudah paham. Jadi secara emosi dia bisa stabil gitu ya. Kemudian hubungan dengan teman sebaya pada tahap awal dan pertengahan itu mencari keterikatan dengan teman sebaya, kecocokan dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang cepat. Jadi pertemanan itu lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama ya, pasti ya, cowok ya sama cowok biasanya awal gitu ya, terus sama cewek gitu. Namun mereka melalui eksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Jadi pada awal sudah muncul tuh keinginan buat suka sama seseorang, tapi ya ya belum mampu di awal. Tapi di pertengahan dia mulai mengeksplorasi gimana sih caranya buat narik perhatiannya si doi gitu, si A ya gitu. Salah satunya kayak gitu ya. Masalah kesehatan yang muncul ya pada pertumbuhan organ seks primer ya pada perempuan ya menstruasi, mimpi basah pada laki-laki. Itu dampaknya kemana? Muncul hasrat seksual, ketertarikan pada lawan jenis ya. Jadi pertumbuhan seks sekundernya mulai terjadi ya. Pada laki-laki suaranya lebih berat, rambut pubisnya sudah tumbuh. Pada perempuan payudaranya udah mulai terbentuk kayak gitu ya. Tapi sebetulnya sekarang itu anak SD aja udah terlalu terpapar gitu ya. Jadi harusnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi kan kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebebasan akses, kebebasan untuk exposure terhadap pematangan seksual. TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu yang viral itu yang seperti itu. Jadi ya anak SD pun sudah hasrat seksualnya ataupun seksual sekundernya itu sudah tumbuh ya hampir sama kayak remaja akhir padahal masih SD ya ini ya bukan bahaya ya tapi terlalu cepat aja gitu. Nah, ada perkembangan kognitif ya pada remaja yang sudah remaja akhir gitu ya itu dia sudah bisa berpikir secara abstrak. Abstrak tuh gimana Kak?
daya nalar imajinatifnya itu sudah terbentuk. Jadi berpikir tentang hal-hal yang sifatnya konseptual itu sudah bisa. Persamaan gitu ya, perbandingan, kemudian pengayaan dan lain sebagainya yang sifatnya konsep itu juga sudah bisa. Kemudian juga dia bisa berpikir secara idealistis. Idealistis itu mengaitkan dengan hal-hal yang paling dia inginkan. Kadang-kadang subjektif ya. Hal-hal yang paling ideal menurut dia gitu. Entah itu terikat pada orang lain, pada suatu benda atau pada suatu peradaban itu bisa. Dan juga bisa berpikir logis. Logis itu runtut, sistematis, bisa menjelaskan dengan apa ya, penggunaan kata yang sesuai gitu. Jadi remaja itu tiga ini apa tandanya. Dia bisa berpikir abstrak, bisa berpikir idealis juga bisa berpikir logis gitu ya. Nah, secara psikososial menurut Erikson terjadi apa namanya konflik identitas dan kekacauan identitas. Orang tua hendaknya membolehkan anaknya mengambil jalan yang berbeda untuk setiap kedudukannya dan menjelajahi peran. Permasalahan terjadi itu harus segera diatasi karena jika tidak maka anak itu akan dihadapkan pada kebimbangan kedudukan. Maksudnya gimana Kak ini Kak? Ya gini, anak itu yang seperti Kakak bilang tadi apa namanya rasa ingin tahunya itu besar. Sementara yang mau dilabelkan sama orang tua mungkin backgroundnya keluarganya baik keluarga pesantren gitu ya. Jadi identitasnya lebih mau dilabelkan sebagai anak atau remaja dengan dominan eh, background pesantrennya gitu. Tapi karena rasa ingin tahunya anak itu remaja itu tinggi ya, enggak aku nggak mau di backgroundkan oleh pesantren tuh nggak mau. Saya pengen yang bebas aja gitu. Nah di situ konfliknya. Jadi kekacauan identitas benturan dari keinginan orang tua dan keinginan secara pribadi gitu ya. Itu psikososial. Kalau dewasa ya yang telah matang ya, telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat. Dewasa awal 18 sampai 40 ya, perubahan fisik dan psikologis telah mencapai kematangannya ya. Jadi usia 40 tahun itu menurut Rasulullah itu usia di mana secara psikologis dan secara pemahaman itu mencapai puncaknya. Jadi bisa menalar, daya nalarnya itu 100%. Itu usia 40 tahun. Gitu ya. Masa dewasa dia 40-60 ya, dia matang, lebih matang lagi. Tapi kadang-kadang kalau dibuat malah tambah kegiatannya itu malah santai-santai terus, gak ada kegiatan, gak mau baca, gak mau ngaji, gak mau aktivitas, gak mau terlibat sama kegiatan sosial, terjadi penurunan kemampuan fisik dan psikologis. Ya, kalau gak mau berkecimpung di masyarakat. Dewasa lanjut, tambah-tambah tuh, tambah menurun kemampuan fisik dan psikologisnya semakin cepat gitu ya. Masa pengaturan atau settle down ya, masa di mana seseorang itu masih mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok dan memberi kepuasan gitu ya. Masa usia produktif itu dinamakan sebagai masa produktif karena usia rentang ini sebagai masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah dengan siapa, menghasilkan anak. Ini bahasanya terlalu aneh ya, menghasilkan anak, mempunyai anak gitu ya. Kemudian masa dewasa itu dikatakan sebagai masa yang sulit ya dan bermasalah. Kenapa? Karena harus sudah bisa adaptif terhadap semua bentuk masalah. Entah itu pekerjaan, rumah, keluarga, anak, orang tua, semua konflik mereka harus bisa menjadi penengah. Itu sulit banget ya. Itu bermasalah banget. Tapi ya itu namanya dewasa, menginjak dewasa.
Itu sulit banget. Karena masalahnya bukan lagi matematika, bukan lagi PR bahasa Indonesia, tapi pekerjaan dan keluarga atau pasangan. Dewasa dini, ini sudah ya. Ini secara fisik ya, secara fisik dan kognitif. Penampilan dan fisik mencapai puncaknya. Ya, seperti yang Kakak bilang tadi ya, secara fisik dan kognitif itu mencapai kematangan 100% ya. Sudah paling matang di usia 40 tahun ya. Kemudian media penerimaan acceptable adaptif ya terhadap perubahan fisik itu sudah terjadi pada dewasa media ini ya. Kemudian perubahan kognitifnya, kemampuan kognitifnya kalau tidak berkecimpung di masyarakat, kalau nggak ada kesibukan sebagai fungsi sosialnya, sebagai guru, sebagai ya pekerjaan lah, tidak ada pekerjaan yang dia lakukan, maka eh, apa namanya secara fungsi sosialnya akhirnya menurun. Ketika menurun, secara fungsi individunya akhirnya menurun. Fungsi dasarnya seperti mengingat, berpikir, responnya lambat, itu terjadi. Kenapa? Karena nggak dipakai, ototnya nggak dipakai, otaknya males mikir, cuman pengen main sama cucu. Ya boleh-boleh aja, tapi itu akan menjadi bumerang, Kak. Akhirnya menjadi tumpul ya, menjadi lebih lambat logikanya gitu ya. Dewasa akhir ya secara fisik pasti sudah mulai terjadi penurunan drastis ya secara apa namanya fisik dan kognitif juga kalau nggak dijaga dengan aktivitas yang kakak bilang tadi dia akan menjadi pelupa reaksi terhadap perangsangan semakin lamban ya. Jadi sudah secara fisik dia lamban, responnya lamban. Secara kognitif dia pelupa, sering lupa, gitu ya. Dan struktur fisik di usia dewasa awal dipengaruhi oleh dua faktor, genetik dan lingkungan. Ya, dua hal ini yang mempengaruhi. Kalau lingkungan, gizi dan kesehatan yang paling penting ya. Kemudian perkembangan intelektualnya. Eh, apa namanya seorang pakar itu Jane Paget menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang mengalami 4 tahapan. Ada sensori motorik, ini usia awal ya, usia 0 sampai 2 tahun, melihat, membicarakan sesuatu di luar pandangan atau penglihatan. Ranah operasional, ini perkembangan ranah kognitif yang terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Di usia ini, seorang anak mempunyai kemampuan membayangkan, nalar imajinatifnya sudah mulai bisa nih. Kemudian ada konkret operasional 7 sampai 11 tahun berkembangnya proses yang menumbuhkan kemampuan berbagai kegiatan ya, menghitung, kemudian membayangkan hal-hal yang kompleks gitu, sudah mulai bisa. Formal operasional 11 ke atas ya. Itu mendefinisikan konsep-konsep berpikir logis, sistematis dan juga simbolik ya. Oke, latihan soal ya. Ya, Iza mengatakan bahwa masa paling indah adalah masa remaja karena di sini ia mulai mengalami ketertarikan pada lawan jenis, tapi belum berani pacaran. Hal ini sesuai dengan fase remaja yang mana? Oh, deh. Ada yang jawab tadi. A, B, C, D, E? Nggak tahu. Kakak bantu ya. Awal ya. Seperti yang kakak bilang tadi, jadi dia sudah ada tapi belum bisa nyampein, belum berani dia untuk nyampaikan. Jadi dia remaja awal ya. Lanjut, sosial emosional.
Iya, yang B ya, sosial ya. Kalau sosial itu harus bukan orang tua ya. Jadi interaksi sosial itu orang lain, teman sebaya salah satunya ya. Sip, lanjut. B bukan Kak. B ya, observasi ya, benar ya. Jadi dia mengamati, mengobservasi, mengimitasi ya. Sip, ciri-ciri kepribadian. A. A ya. Kalau B ya bisa saja terjadi ya, tapi bukan ciri khas utama ya. Konflik memang sama orang tua, tapi yang paling dominan adalah remaja itu mulai belajar pola. Pola timbal balik dan setara melalui interaksi dengan figur otoritas. Figur otoritas itu gimana, Kak? Guru, orang tua, gitu ya. Itu figur otoritas ya. Lanjut. Remaja akhir ya, sudah terpola ya. Hmm. Yang A, oke benar. A ya. Lanjut. Energi baru. Rasa ingin tahunya besar tadi. Energi baru. Apa? Remaja apa ini? Gak ada yang mau jawab? Oke. Ini ya, awal ya. Seperti yang kakak bilang tadi, remaja awal tuh ledakan energi barunya itu dominan. Rasa ingin tahunya tuh besar ya. Settle down. Yang A mungkin. Yang A, kurang-kurang. Settle down tadi. Yang D Kak. Yang D apa C? D. D, kurang-kurang. Ini ya, settle down tadi. Mencoba-coba. Ya, konflik dewasa.
Yang hmm, kurang, kurang. Yang tadi, yang kakak tekankan banget tadi itu. Ada yang ingat nggak? Ini, pasangan dan pekerjaan. Jadi dewasa itu tentang perkawinan dan pekerjaan. Ya, lanjut. Yang C, Kak. Iya, benar ya. Secara kognitif dia pelat, secara fisik reaksinya, responnya lamban terhadap rangsangan, ya. Itu ya. Jadi dewasa akhir itu harus memenuhi dua. Kalau B itu kan cuma kognitif, penurunan fungsi kognitif. Lah, fisiknya gimana? Nah, yang paling benar adalah C ya. Secara kognitif dia pelupa, secara fisik dia lamban. Itu ya. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai.